Halo semuanya, nama saya Krisya Kalani dari kelas 12 MIA A, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang listrik untuk pelajaran fisika dan kimia. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu tentang apa itu ilmu elektrokimia. Ilmu elektrokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang aspek elektronik dari setiap reaksi kimia. Nah, mungkin kita ada yang bertanya tentang apa itu listrik. Kita melihat dulu dari atom. Atom memiliki struktur ada proton, neutron, dan juga elektron. Nah, elektron yang bermuatan negatif ini terdapat pada kulit atom, sedangkan proton dan juga neutron terdapat pada inti atom. Jadi yang dapat berpindah-pindah itu elektron. Nah, setiap atom memiliki jumlah elektron yang berbeda-beda dan juga tergantung saat elektron itu berpindah. Jadi, ada atom yang memiliki elektron lebih banyak dan ada atom yang memiliki elektron lebih sedikit. Listrik itu akan muncul saat ada atom yang elektronnya itu lebih banyak berpindah ke daerah yang elektronnya itu lebih sedikit. Jadi saat ada perbedaan jumlah muatan, listrik akan berpindah atau terjadi arus listrik. Dalam listrik sendiri kita mengetahui dua jenis arus, yaitu yang pertama ada arus elektron dan juga arus konvensional. Perbedaannya apa? Yaitu pada arus elektron, arus ini menjelaskan tentang perpindahan elektron dari yang daerah negatif ke daerah positif, atau daerah yang kaya elektron ke daerah yang kurang elektronnya. Sedangkan arus yang kita kenal sekarang menggunakan arus konvensional atau arus yang menjelaskan tentang elektron atau listrik yang berpindah dari daerah positif ke daerah negatif. Sebenarnya arus yang tepat itu dijelaskan oleh arus elektron, tetapi arus konvensional sudah digunakan secara konsisten dengan menggunakan persepsi bahwa listrik berpindah dari kutub positif ke kutub negatif. Dalam listrik sendiri, kita juga mengenal dua jenis arus berdasarkan arah dari elektronnya, yaitu arus searah atau direct current, di mana elektron bergerak dari kutub positif ke kutub negatif saja. Kemudian kita juga mengenal alternating current atau arus bolak-balik, di mana elektron bergerak dari kutub negatif ke positif maupun sebaliknya. Kita bisa menemukan direct current pada rangkaian yang menggunakan baterai atau aki mobil misalnya, di mana listrik hanya dialirkan dari kutub positif lalu dia akan kembali lagi ke kutub negatif dari baterai atau aki mobil tersebut. Sedangkan untuk alternating current, kita bisa menemukannya pada alternator atau generator, di mana listrik yang dihasilkan dapat bergerak secara dua arah atau bolak-balik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aki mobil. Aki mobil adalah sumber listrik yang menggunakan arus searah atau direct current. Nah, kita melihat komponen dari aki ini. Jadi untuk menghasilkan listrik, komponen aki ini memiliki asam sulfat sebagai cairan aki, dan juga ada lempengan timbal, timbal murni, dan juga timbal oksida, di mana timbal ini menjadi kutub-kutub anoda maupun katoda, yang ini merupakan anoda, yang ini merupakan katoda, dan dihubungkan oleh jembatan garam untuk mengalirkan listriknya. Nah, listrik elektrokimia sendiri akan dihasilkan saat ada reaksi redoks yang menggunakan elektron, sehingga nanti ada perpindahan elektron dan menghasilkan listrik. Pada aki ini, reaksi yang terjadi adalah redoks antara asam sulfat dan lempeng Pb atau timbal. Saat aki digunakan, tiap molekul dari H2SO4 akan dipecah menjadi 2H+ dan juga SO4-. SO4- yang berada di dekat lempeng timbal murni kemudian akan bersatu lalu menjadi PbSO4 atau timbal sulfat. Timbal sulfat ini kemudian akan menarik 2H+ yang sudah dipecah tadi, kemudian membentuk H2O atau air. Sedangkan di sisi lain juga pada aki memiliki PbO2 atau timbal oksida yang terbentuk saat ada larutan elektrolit. Lalu pada proses spontan ini terjadi pengambilan elektron dari timbal oksida sehingga menjadi positif, lalu memberikan elektron itu kepada timbal murni sehingga menjadi negatif, dan ada beda potensial listrik antara dua kutub tersebut. Di sini
timbal murni yang sudah menjadi PbSO4 atau timbal sulfat dan juga 2 elektron yang diambil tadi berperan sebagai anoda atau negatif, sedangkan timbal oksida dan juga 2H2O berperan sebagai katoda atau kutub positif. Pada reaksi pemakaian sel aki, molekul-molekul dari H2SO4 atau asam sulfat akan terus-terusan diubah menjadi PbSO4 dan juga H2O, sehingga konsentrasi dari H2SO4 atau asam sulfat dalam larutan akan semakin berkurang. Oleh karena itu, daya listrik dari aki akan terus berkurang dan perlu diisi kembali. Karena saat anoda dan juga katoda memiliki jumlah elektron yang sudah sama, maka tidak ada beda potensial sehingga listrik tidak bisa mengalir. Pemakaian akan terus mengurangi reaktivitas dari cairan elektrolit ini karena asamnya menjadi lemah atau encer, sehingga ketahanan dari kedua kutub itu akan lemah untuk pemakaian praktis dalam waktu yang lama. Maka harus kembali diisi ulang dengan cara asam sulfat yang tersisa harus dibuang, lalu kemudian dibilas dengan air murni. Kemudian diisi dengan cairan air aki yang berisi asam sulfat yang baru untuk digunakan sebagai elektrolit pada aki. Kemudian aki disetrum atau dialiri listrik lagi agar bisa teraliri muatan atau di-trigger. Dan jembatan garam yang tadi berfungsi untuk menetralkan kelebihan elektron pada anoda yang akan dialiri ke katoda sehingga akan terjadi perpindahan listrik, dan juga jembatan garam ini akan membuat rangkaian listrik itu menjadi rangkaian listrik yang tertutup. Di sini kita juga melihat ada sel volta yang lain yang menggunakan seng dan juga tembaga sebagai kutub katoda dan juga anodanya. Sebagai katoda di sini adalah Cu atau tembaga yang menjadi kutub positif atau kurang elektron, dan sebagai anoda atau kutub negatifnya adalah seng yang memiliki banyak elektron, di mana elektronnya akan bergerak dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi adalah seng bereaksi dengan ion Cu2+ menjadi ion Zn2+ dan juga Cu padat. Sama seperti yang tadi, digunakan juga jembatan garam agar elektron-elektron dari si anoda ini dapat berpindah ke katoda dan tercipta aliran listrik. Nah, sel elektrolisis ini adalah jenis sel elektrokimia yang lain. Jadi untuk sel elektrokimia terdapat sel elektrolisis dan juga sel volta atau sel galvanik. Pada sel elektrolisis ini, dia memiliki sifat yang berbeda dari sel volta sehingga dia tidak bisa menggunakan reaksi yang spontan dan memerlukan aliran listrik dari luar agar bisa bereaksi. Untuk sel elektrolisis yang menjadi katoda adalah Na atau kutub negatifnya, sedangkan untuk yang menjadi anoda adalah Cl atau kutub positif. Jadi kebalikan dari sel volta. Tetapi sama seperti sel volta juga, dia menggunakan jembatan garam untuk menghubungkan kedua kutub, dan mekanisme kerjanya adalah nanti aliran listrik akan dialiri ke katoda atau si kutub negatif untuk sel elektrolisis ini. Lalu, elektron yang diperoleh dari aliran listrik tersebut akan diserap oleh larutan elektrolit, kemudian larutan elektrolit ini akan melepas elektronnya ke anoda. Sehingga anoda ini akan mengalami oksidasi tetapi bermuatan positif, sedangkan katoda ini akan mengalami reduksi tetapi bermuatan negatif. Dan karena yang memiliki lebih banyak elektron adalah anoda, jadi anoda ini akan melepaskan elektronnya melalui jembatan garam agar dapat berpindah ke katoda, sehingga terjadi aliran listrik dari anoda ke katoda dengan reaksi sel atau reaksi redoks, dituliskan sebagai 2Na+, bereaksi dengan 2Cl- akan menghasilkan 2Na dan juga Cl2. Kita sudah melihat sel volta dan juga sel elektrolisis, tetapi
untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, aki pada kendaraan itu sangat tidak praktis karena dapat cepat sekali habis cairannya dan perlu untuk diisi-isi ulang dalam waktu yang sering. Jadi, kita membutuhkan sesuatu yang bisa membuat aki itu dapat digunakan secara berulang kali dalam waktu yang lama, tetapi tidak memerlukan proses yang susah, tetapi menggunakan proses yang sangat praktis dan juga memanfaatkan energi yang dihasilkan oleh kendaraan itu sendiri. Nah, agar aki tersebut dapat digunakan secara praktis, maka kita menggunakan alternator atau generator listrik yang digunakan untuk mengubah energi mekanik dari perputaran mesin ataupun roda kendaraan menjadi energi listrik sehingga listrik tersebut dapat digunakan untuk men-trigger aki dan aki dapat menyuplai listrik untuk keperluan kendaraan tersebut dengan praktis dan mudah karena tidak perlu diisi air aki yang baru secara berulang-ulang dalam waktu yang dekat. Jadi, alternator ini memiliki beberapa komponen penyusun. Yang pertama adalah free wheel pulley atau pulley. Pulley ini berfungsi sebagai bagian terdepan dari alternator yang akan mengambil atau mengubah energi mekanik untuk masuk ke alternator dan akan diteruskan ke rotor untuk membuat rotor tersebut berputar. Setelah itu ada juga bearing. Bearing ini berfungsi sebagai alat yang membantu perputaran dari rotor maupun stator. Karena alat tersebut selalu berputar saat kendaraan digunakan sehingga akan cepat aus atau rusak, sehingga bearing ini sangat penting fungsinya agar menjaga alternator ini tidak cepat rusak. Kemudian ada juga rumah alternator seperti yang sudah terlihat di gambar. Rumah alternator ini sendiri berfungsi untuk melindungi komponen-komponen alternator yang ada di dalamnya agar tidak cepat rusak juga. Nah, lalu ada bagian rotor atau rotor coil. Rotor ini merupakan bagian yang berputar dalam alternator di mana dia berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Medan magnet ini juga dapat dihasilkan karena ada yang namanya brush dan juga slip ring. Brush ini berfungsi sebagai kutub-kutub magnet, sedangkan slip ring berfungsi sebagai penyalur listrik ke kumparan rotor. Rotor nantinya akan membangkitkan medan magnet. Setelah rotor coil dialiri arus listrik dari baterai. Kemudian rotor ini akan masuk ke dalam bagian stator atau bagian yang diam yang terdiri dari 3 kumparan pada salah satu ujungnya, kemudian dijadikan satu. Lalu stator ini adalah bagian yang diam dan memiliki tenaga listrik karena dia akan berfungsi untuk membangkitkan arus listrik bolak-balik 3 fase. Kemudian ada bagian rectifier. Rectifier ini kemudian akan mengubah arus bolak-balik yang dihasilkan oleh alternator menjadi arus searah agar bisa diteruskan ke aki dan men-trigger aki. Lalu bisa dilihat juga terdapat banyak baut yang digunakan untuk mengencangkan bagian-bagian ini agar tidak terlepas. Dan juga ada pembungkus plastik yang digunakan untuk melindungi isi dari komponen-komponen alternator. Alternator memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik untuk dapat membuat arus listrik atau menghasilkan arus listrik dari kemagnetan. Bisa kita lihat ini adalah animasi dari alternator yang sudah berputar. Jadi alternator ini dengan memanfaatkan induksi elektromagnetik akan menimbulkan arus listrik dengan adanya perubahan flux magnetik atau medan magnet. Induksi ini kemudian akan menyebabkan munculnya gaya gerak listrik induksi atau disingkat GGL induksi. GGL induksi ini didefinisikan sebagai arus listrik yang mengalir pada kumparan yang muncul karena adanya beda potensial pada ujung-ujung kumparan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, pada rotor maupun stator memiliki kumparan sehingga dengan adanya arus listrik di sekitar medan magnet dari rotor tersebut akan muncul listrik. Seperti yang sudah kita lihat di layar, animasi dari perputaran kumparan di sekitar medan magnet
Jadi, untuk menghasilkan GGL induksi ini dipengaruhi oleh beberapa unsur seperti kuat medan magnet atau dilambangkan dengan B, maupun luas permukaan area atau dilambangkan dengan A, area dari kumparan tersebut. Lalu ada juga kecepatan putaran dari kumparan tersebut. Jadi kecepatan dia berputar di sekitar si medan magnet, dan juga ada theta, yaitu besar sudut terhadap medan magnet. Karena dia berputar sehingga besar sudut terhadap medan magnet yang lewat itu berbeda-beda. Jadi besar dari sudut itu ditentukan dari posisinya dalam si magnet. Seperti ini bisa kita lihat, ada posisi dia sejajar, ada posisi dia miring, maupun dia tegak lurus. Maka dari itu, GGL induksi dapat dicari nilainya dengan cara mengalihkan B kali A kali omega kali N atau jumlah lilitan kumparan kali sin theta. Untuk mencari nilai dari GGL induksi maksimum, kita harus mengubah atau mencari nilai sin theta yang paling besar. Kenapa kita mencari nilai sin theta yang paling besar? Karena dalam alternator, induksi magnetnya akan selalu sama, dengan luas bilang juga tentu akan selalu sama, dengan kecepatan sudut akan juga konstan. Lilitan kumparannya juga begitu, sedangkan yang terus berubah adalah posisi alternatornya pada bagian kumparan. Seperti yang sudah ditunjukkan tadi pada diagram, ada yang sejajar, ada yang miring, ada yang juga tegak lurus, sehingga kita harus mencari pada sudut berapa akan dihasilkan GGL induksi yang terbesar. Nah, karena nilai dari sin yang paling besar adalah sin 90 atau dengan sudut 90 derajat, maka kita menggunakan sin 90 pada rumus ini. Nilai dari sin 90 adalah 1. Maka, untuk rumus GGL induksi maksimum, kita bisa menuliskan sigma sama dengan B kali A kali omega kali N. Atau, GGL induksi maksimum dapat dihasilkan saat kumparan itu berada tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat dengan medan magnet. Nah, prinsip kerjanya adalah saat mobil sudah dinyalakan, mesin akan bergerak dan akan ada energi mekanik, sehingga energi mekanik itu akan diambil oleh puli dan dimasukkan ke dalam alternator, sehingga alternator pada bagian rotor akan berputar. Saat mobil sudah dinyalakan atau sudah on, maka akan ada aliran arus listrik yang masuk ke dalam rotor, sehingga pada rotor itu akan timbul kemagnetan pada kutub-kutub magnetnya. Pada saat itu juga, rotor akan mengakibatkan medan magnet, sehingga pada stator coil itu akan timbul induksi elektromagnetik. Seperti yang sudah dibahas tadi juga, induksi elektromagnetik itu akan bervariasi dalam nilai GGL yang dihasilkan tergantung dari posisi saat berputar. Kalau pada induksi elektromagnetik yang konvensional, kita bisa melihat magnet itu akan masuk keluar di dalam kumparan, sehingga arusnya juga akan bergerak. Pada saat diukur, jarumnya akan bergerak ke kiri dan ke kanan atau bergerak secara dua arah. Itulah mengapa arus listrik yang dihasilkan oleh alternator ini akan bersifat arus AC atau bolak-balik. Jadi arus AC atau arus bolak-balik ini akan dihasilkan oleh stator yang kemudian diubah menjadi arus searah oleh rectifier, dan saat arus sudah dihasilkan, energi yang dihasilkan itu dapat digunakan untuk men-trigger aki dan menambah elektron yang ada pada katodanya, sehingga aki bisa untuk menyuplai listrik pada kendaraan. Setelah mendengarkan penjelasan tentang peran alternator tadi, kita dapat tahu bahwa dalam mobil terdapat banyak sekali proses yang kompleks, dan alternator ini membantu dalam mempermudah proses pengisian ulang aki sehingga dapat digunakan secara lebih praktis. Semoga penjelasan yang saya berikan hari ini dapat membantu kita lebih memahami tentang kelistrikan dalam mobil. Terima kasih sudah menonton.